Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba bahas tentang lampu kotak seperti ini. Jadi berbeda lampu kotak begini dengan model lampu seperti bolam ini. Nah, ini saya ambil dari barang-barang sudah dibuang atau rongsokan. Nah, pertama kita lihat apa yang bisa kita kerjakan dengan lampu seperti ini supaya kita punya lampu dari barang bekas. Yang pertama adalah kita buka cover depannya, lalu kita lihat LED yang ada di sini, LED-nya. Nah, di sini terlihat bahwa ada satu LED atau satu dua. Nah, ini LED-nya sudah masih menyala, tetapi sudah mulai hampir putus. Nah, tetapi yang warna bright kuning oranye ya, kuning atau apa ya namanya. Nah, ini masih bagus semuanya. Nah, di sini terdapat 3 jalur, negatif, positif. Nah, ini positif. Artinya lampu ini mengkombinasikan dua warna untuk menjadi satu penerangan. Nah, mungkin hasilnya bisa lebih bagus karena perpaduan antara warna bright kuning dengan putih susu. Nah, tetapi ini dibuang pastinya timbul masalah karena power supply-nya, lampu ini menggunakan sistem power supply eksternal atau biasanya berbentuk seperti ini. Nah, di mana di sini tegangannya adalah 10 sampai dengan 24 volt, bisa kita baca di sini. Nah, ini tidak saya perbaiki dulu. Atau model yang sentral menggunakan satu power supply switching. Nah, model begini, di sini 24 volt, 15 ampere, nanti dihubungkan ke bagian dari konektor ini. Nah, kemudian karena saya coba bereksperimen lagi, nah ini juga ada pada video saya sebelumnya. Saya ulangi lagi supaya ya ada manfaatnya. Langkahnya adalah saya mencari sebuah lampu. Nah, bisa kita lihat ini sudah dibuka depannya. Di dalamnya ini ada rangkaian power supply-nya. Nah, kita bisa melihat berapa jumlah lampu yang terpasang. Nah, kira-kira kita pakai dengan jumlah lampu yang lebih banyak daripada lampu standarnya ini. Nah, ini kita hitung jumlahnya, lalu kita bandingkan dengan nilainya. Nah, model seperti ini tapi power supply-nya include pada PCB dan lampunya. Nah, ini agak susah digunakan. Karena mencari mana positif negatifnya, kita harus solder. Katakanlah kita ambil pada satu bagian. Nah, karena kita tidak tahu jalur rangkaiannya atau skematik diagramnya, maka saya hanya berpedoman pada jumlah lampu. Jadi kalau sumbernya adalah lampu lebih sedikit daripada sumber, nah biasanya lampu hanya kurang terang. Tetapi power supply-nya akan awet dan lampu LED-nya juga akan awet. Jadi penyebab salah satu lampu LED cepat putus adalah karena tegangan kerja dari sebuah lampu itu kan rata-rata 3 volt atau 6 volt. Nah, maka power supply itu dipakai di jumlah lampu, jumlah LED dikali dengan 3 volt, maka ring kerjanya adalah di situ. Karena modelnya switching, ketika dipakai lampunya kurang, maka tegangan itu berlebih, tegangan power supply-nya berlebih, maka lampu mudah sekali putus ketika terjadi pada saat dihidupkan atau dinyalakan. Nah, jadi kalau saya memakai tegangan yang lebih rendah sedikit, makanya saya ambil power supply dari lampu LED model begini. Nah, ini dibuka keras sekali, maka saya gerenda saja. Nah, sama yang saya ambil adalah bagian dalamnya. Karena rata-rata lampu LED jarang sekali rusak ininya, kecuali paling hanya longgar atau jarang komponen terbakar. Karena memang saya kira spesifikasi mesin atau produk komponen elektronikanya ini memang tahan panas dibuat oleh pabrik. Nah, tadi saya ambil dari barang Hanok. Oke. Nah, saya ambil ini dia rangkaiannya. Nah, di sini kasusnya adalah tidak menyala. Ketika kita colok lampu nggak menyala, nah itu kita harus periksa komponen-komponennya. Nah, Anda lihat karena areal panas mudah sekali ini rusak, terkelupas label plastiknya ini. Nah, saya langsung karena bekerja di area panas, saya curiga pasti ada solderan-solderan yang mulai retak. Nah, di sini terlihat goyang. Nah, kita lihat goyang.
Nah, kalau sudah goyang begini biasanya tidak mau menyala. Makanya saya langsung solder ulang saja. Kita solder ulang. Nah, Anda lihat keluar percikan api tadi. Nah, itu menandakan kapasitor masih bekerja. Kita solder ulang. Nah, kalau bisa gunakan fluk supaya lebih lengket. Oke. Jarang saya katakan tadi rusak karena memang komponennya kuat, lalu arusnya kecil. Nah, kita cek lagi dengan menggunakan kaca pembesar. Kira-kira goyang atau tidak. Nah, ini masih goyang jalur yang ini. Nah, kita kerik sedikit. Saya tidak pakai fluk, kebetulan fluk kita habis. Jadi kalau nggak ada peralatan juga komponen, kita kerjakan sebisanya saja. Yang penting tidak menyalahi prosedurnya. Kita solder lagi supaya terhubung. Oke. Kemudian kita lihat lagi, kita periksa apakah goyang. Nah, ini sudah kuat. Nah, lalu kita coba colok. Nah, ini cara penyambungannya adalah tentukan dulu positif dari sumber lampu seperti ini. Nah, ini ada tulisan positif dan negatifnya. Jadi nggak perlu bingung. Nah, ini positif, tertulis di sini positif. Ini negatif, ini positif. Nah, maka saya coba salah satu dulu supaya karena ini powernya kecil, takutnya kebanyakan lampu nanti dia rusak. Tujuan tadi adalah mau menyalakan yang warna kuning keorenan ini. Saya coba yang mana untuk oranye, yang mana untuk putih kita tidak tahu, kecuali kita ukur dengan ampermeter, letakkan kaki positif dari lampu yang terkait. Kita coba misalnya begini, lampu pertamanya apakah bisa. Oke. Nah, kita arahkan ini positif. Nah, ini yang diambil kabel warna putih, tapi ini karena sudah panas jadi warna putih, padahal di sini warnanya merah. Nah, kita ukur, arahkan dia ke dioda. Nah, kita ukur positif di sini, kita lihat. Nah, ini agak susah, kadang-kadang nggak ketemu juga, tapi lebih bagus, lebih cepat kita tes saja. Nah, ini nampak ya, bisa Anda lihat. Nah, ini yang menyala. Berarti ini adalah positif untuk lampu yang warna orange. Nah, satu lagi ini yang kalau yang warna putih. Kita coba lagi cari negatifnya. Nah, ini tidak ketemu. Nah, memang agak susah karena mengukur. Kita balik saja negatif dari sini. Yang bisa kita ukur dengan menggunakan ampermeter itu hanya satu lampu. Nah, ini nggak ketemu. Nah, mungkin dengan sabar lagi itu akan ketemu. Nah, hidup ini. Nah, jauh nggak mau, kalau sudah beberapa lampu nggak sanggup tegangan, karena tegangan di sini cuma 3 volt. Nah, ini hidup. Nah, ini putus ya. Nah, jadi yang ini putus. Nah, ini putus. Jadi kalau putus satu, lampu bagian ini semua nggak hidup. Nah, jadi karena saya lihat tadinya warna lampu yang kuning keorenan ini masih tidak ada dot pada bagian lampunya, maka saya pakai saja yang kuning sesuai dengan kebutuhan saya untuk memberi efek warna kuning pada sebuah dimensi ruang. Nah, ini saya langsung colok listriknya karena tadi dari proses pengerjaan kapasitor yang longgar. Kita coba. Nah, belum hidup, kita ukur tegangannya apa. Kapasitor tadi sudah terhubung, kita arahkan ke voltmeter DC, kita ukur mana positif dan negatifnya. DC, kita ukur. Nah, ini tegangannya. Nah, ini nggak mau hidup, artinya 25 volt naik turun. Nah, ini pasti nggak hidup, ada masalah artinya. Lalu kita ukur tegangan
ring DC yang besar. Nah, ini tidak terhubung. Kita solder lagi. Seperti putus jalurnya, kita buka saja ini, mungkin masih tidak lengket. Nah, kita amati lagi apakah jalur dari PCB-nya ada yang putus. Nah, ternyata tidak lengket, jalurnya nggak putus. Sebelah sininya apakah putus? Kita tambah timah. Apa-apa banyak-banyak, yang penting hidup. Oke, satunya lagi kita tambah timah baru. Nah, kemudian kita goyang, hati-hati dibuang dulu muatannya supaya jangan kontak, memang tidak apa-apa tapi kejut sedikit. Kita goyang. Nah, kayaknya sudah padat, atau satunya ini lagi masalah. Nah, kan goyang juga ya. Nah, kita tambah dagingnya, timahnya. Oke, sudah 2. Kalau ada yang lain kita periksa satu. Biasanya yang sering longgar adalah kapasitor. Nah, kita cek komponen lain supaya sekali kerja langsung beres. Nah, kita cek. Oke, kira-kira nggak ada. Kita tes. Kita colok. Tidak juga mau nyala. Apalagi ya? Waduh. Nah, untuk mengukur jalur PCB ada putus atau tidak, gampangnya pakai ampermeter biasa ini atau pakai buzzer. Nah, kita ukur dari titik yang kita curigai. Nah, ini kan naik ya, harusnya naik kemari. Nah, ini kenapa tidak naik pada ini satu saluran? Lihat di sini. Nah, ini tidak naik, Anda lihat. Harusnya ini kan terhubung, maka ampermeter akan maksimal naiknya jalurnya. Nah, sedangkan satu laginya ini, nah ini maksimal. Ini kemana? Ke sini pun maksimal. Nah, ini kenapa tidak maksimal? Oke, seperti putus jalur di sini. Coba kita periksa. Nah, ternyata ketika kita lihat lebih mendetail ada jalur PCB di sini yang retak. Maka kita korek lalu kita solder. Kita korek pakai ujung tajam. Oke. Kita korek saja, jadi tidak terhubung. Nah, ini mudah-mudahan ini masalahnya. Oke, lalu kita solder. Kasih banyak sedikit. Nah, ini kemari. Nah, kita ukur lagi dengan avo, arahkan ke tadi. Nah, kita ukur di sini, harusnya naiknya maksimal. Nah, ini sudah maksimal. Oke, naik maksimal, naik. Ini naik maksimal, kemari naik maksimal. Nah, lalu sekarang kita tes, nyalakan. Pastinya harus hidup. Kalau nggak hidup, ada apa ya? Coba tes 1. Nah, Anda lihat langsung menyala. Jadi lumayan bisa menghemat beli lampu. Nah, tinggal kita mau pakai di mana, pasang ini ditutup atau beri kotak atau diapain. Ada juga pada video saya sebelumnya, saya tambahkan di belakangnya ini, saya baut. Nah, jadi kita bisa menghemat. Saya nggak tahu berapa harga lampu ini, yang jelas menghemat sedikit itu lumayan. Nah, problemnya tadi sudah kelihatan adalah jalurnya putus. Kenapa putus? Karena pada saat kita solder, kita goyang-goyang, nah mungkin jalurnya sudah keras sehingga tembaganya itu sudah mulai
getas sedikit kita goyang langsung putus. Nah, jadi kita analisanya nggak usah kemana-mana, nggak usah ke komponen-komponen, kita analisa saja jalurnya dengan menggunakan ampermeter apa saja bisa, yang penting arahkan dia ke ohm atau ke buzzer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.